Assalamualaikum, balik kandang lagi, dolan menyang kandang, golek inspirasi. Terima kasih sobat ternak semuanya, panjenengan semuanya telah mengikuti video-video dari kami dari channel Balik Kandang Lestari Farm Ponorogo. Oke, pada video kali ini akan saya bagikan tentang pembuatan silase ya teman-teman ya. Apa saja bahannya? Nah, mari akan saya tunjukkan. Tapi sebelumnya silakan like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, sobat tani semuanya, untuk bahan yang pertama yaitu kita menggunakan tebon jagung ya teman-teman ya. Ini tadi adalah jagung ya sebagian bawahnya, kemudian kita jadikan bahan silase. Yang kedua yaitu rumput odot teman-teman ya. Ini cocok sekali untuk bahan pembuatan silase untuk pakan ternak. Nah, yang ketiga yaitu rumput pakcong teman-teman ya. Selain memiliki daun yang sangat lebat, ini juga bernutrisi baik untuk perkembangan domba ya teman-teman. Oke, bahannya kita pakai ada 3 bahan kombinasi, yaitu yang pertama dari tebal jagung, yang kedua dari rumput odot, dan yang ketiga dari rumput pakcong teman-teman. Ini nanti akan kita kombinasikan, kita satukan. Nah, kemudian kita cacah, kemudian nanti akan kita beri bekatul teman-teman ya untuk penyerapan kadar airnya. Nah, kita menggunakan alat chopper. Choppernya sudah multifungsi teman-teman semuanya sudah. Kemudian kita persiapkan tong sebagai wadah untuk tempat pembuatan silasenya nanti teman-teman. Tonton terus video dari kami, jangan di skip dan berikan subscribe. Oke sobat ternak semuanya, mari kita mulai pembuatan silasenya. Terlebih dahulu kita akan persiapkan untuk choppernya teman-teman ya. Tadi oke sobat ternak semuanya, ini tadi pelepan pakcong, tebel jagung, baik odot sudah selesai. Nah, ini kita ratakan dulu, kita tipiskan supaya kadar airnya menurun ya sobat ternak semuanya. Karena ini tadi masih segar, masih basah, jadi perlu kita angin-anginkan dulu supaya nanti hasil silasenya bisa sempurna. Setelah kita angin-anginkan dan kita apabila kadar airnya masih tinggi, bisa kita taburkan bekatul atau dedak ya teman-teman semuanya. Gunanya untuk menyerap kadar air rumput ini biar hasil silasenya bagus. Ini tadi sudah tercampur antara tebon jagung, rumput pakcong, dan rumput odot. Karena waktu penyelepannya tadi saya selang-seling teman-teman semuanya ya. Jadi ini sudah tercampur dengan baik teman-teman. Cara melihat untuk kadar airnya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam drum, yaitu apabila rumput ini kita genggam gini tidak keluar air, itu tandanya rumput ini sudah siap untuk
dimasukkan ke dalam drum. Nanti tidak akan busuk teman-teman semuanya ya. Untuk pemasukannya ke dalam drum nanti harus ditutup dengan rapat, kedap udara, tidak ada udara yang masuk supaya tidak busuk teman-teman. Nah, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam drum ya, sobat semuanya. Kita persiapkan dulu untuk drumnya. Nah, untuk drumnya sendiri bisa memakai drum ini teman-teman ya. Lebih rapat lagi kalau menggunakan drum yang 1,50 liter, itu sudah ada klem penutupnya, tapi ini tidak ada. Bisa saja nanti kita berikan penutup plastik, kemudian kita tutup dengan karet hingga rapat, tidak ada udara yang masuk. Ini isinya lebih banyak, 250 liter. Nah, mari kita masukkan ke dalam drum ya semuanya. Nah, kita berikan jeda dulu teman-teman ya, supaya nanti kadar airnya itu di bawah bisa terserap dengan baik. Secukupnya aja, kemudian langsung kita masukkan rumputnya teman-teman semuanya. Ini karena kadar airnya sudah rendah, saya remas-remas sudah tidak ada airnya. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam tong teman-teman. Silase ini bisa diberikan kepada hewan ternak. Bagusnya setelah 1 minggu ya teman-teman ya. Lebih lama lagi malah hasilnya lebih bagus lagi, karena konsentrasi dari nutrisi yang ada di dalam rumput ini akan bisa lebih bertambah baik teman-teman ya. Ini hanya termasuk serat saja ya teman-teman ya. Selain pakan serat ini, apabila kita ingin coba kita pertumbuhannya bagus, harus ditambahkan dengan bahan tambahan makanan berupa konsentrat teman-teman ya. Itu wajib untuk konsentratnya, ini hanya serat saja teman-teman. Kalau rumput silase ini hanya kategori serat saja, perlu bahan tambahan makanan yaitu konsentrat guna menunjang pertumbuhan hewan ternak kita. Untuk menambah kepadatan perlu kita injak-injak teman-teman ya, supaya padat dengan sempurna teman-teman. Oke. Pun kadar goyone rendahnya tetap ditambahkan. Nah, kalau kamu tambah nyerap ben boten nggih boten banyak tok. Ini kan sing garing kan sing kalau jadi pun nambah. Nah, oke sobat ternak semuanya, jika silase ini sudah penuh di dalam tong, ini kita taburi dengan dedak, lalu kita tutup dengan plastik yang kedap udara teman-teman ya. Jangan sampai ada udara yang masuk atau bocor, supaya silase ini bisa sempurna teman-teman, tidak busuk teman-teman ya. Nanti kalau bocor itu dikhawatirkan malah busuk dan keluar belatung atau ulernya teman-teman. Silase ini bisa diberikan kepada hewan ternak jika sudah 1 mingguan. Nah, lebih baik lagi, lebih nutrisinya bisa konsentrasinya lebih bagus lagi itu jika sudah 3 minggu teman ya. 3 minggu itu dari silasenya itu untuk barangnya itu bisa mamel sempurna dan baunya harum seperti harumnya bau tape teman ya. Contoh silase yang
berhasil. Nah, kita tekan-tekan supaya lebih padat lagi teman-teman ya. Nah, sobat ternak semuanya, jika dirasa dalam pemadatan rumput ini sudah selesai, dirasa cukup padat sekali. Nah, terakhir kita taburkan dedak atau bekatul ya teman-teman. Tujuannya agar lebih rapat ketika untuk penutupan dari drum ini. Nah, kita taburkan dedak teman-teman ya. Dedak ditaburkan secara merata. Tujuannya agar lebih rapat lagi teman-teman ya. Selain nanti untuk menyerap kadar air, di bawah juga kita kasih, atasnya juga kita kasih lagi sampai merata. Nah, apabila sudah cukup merata, tinggal kita tutup dengan penutup yang kedap udara. Ini ada plastik terpal, ini kedap udara. Nah, kita tutup ini teman-teman ya, sampai rapat, jangan sampai bocor. Penutupnya bisa menggunakan ban ataupun tali, yang penting rapat, tidak ada kebocoran. Rapatkan supaya hasilnya nanti sempurna, tidak busuk teman-teman ya. Dirasa sudah cukup. Nah, silase ini bisa diberikan kepada hewan ternak kita. Nah, kalau di Lestari Farm itu ada domba teman-teman ya, bisa kita berikan setelah 7 hari atau seminggu teman-teman ya. Apabila ingin konsentrasi dari nutrisinya lebih baik lagi, itu paling bagus itu kalau 21 hari teman-teman ya. Itu nanti teksturnya akan lebih mamel, lebih empuk istilahnya, dan nutrisi konsentrasinya, nutrisi itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah, oke, ini sudah siap kita simpan. Kita simpan di tempat yang teduh teman-teman ya, jangan di bawah sinar matahari langsung, takutnya nanti malah merusak dari pembuatan silase ini. Oke, cukup sekian dari kami dari Lestari Farm Ponorogo. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat ternak semuanya apabila ingin membuat pakan ternak berupa silase teman-teman ya. Cukup mudah sekali membuat silase ini. Kita tinggal babat rumputnya, kemudian kita chopper, lalu kita angin-anginkan sebelum kadar airnya itu turun. Langsung kita masukkan ke dalam drum yang sebelumnya sudah kita taburi bekatul. Nah, penutupnya juga bisa kasih bekatul. Mudah sekali teman-teman ya, kita ingin membuat pakan ternak ini dan lebih hemat teman-teman ya. Bisa satu drum ini kalau untuk domba 20 ekor itu bisa jadi 5 hari sampai 1 minggu teman-teman ya, karena sudah kita padatkan, lebih ringkes untuk penyimpanan pakan ternak kita. Terima kasih, salam ternak, salam sukses, salam dari Lestari Farm Ponorogo. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe.